Selamat sore teman-teman semua. Saya kira Anda tidak sangsi lagi, tidak ragu dan sudah mengenal UI Watch yang selama ini bersama masyarakat melakukan pencerahan, khususnya adalah soal kebangkitan paham komunis dan lebih khusus adalah PKI Gaya Baru. Ada beberapa yang mencoba sinis atau tidak percaya karena memang paham ini secara internasional sudah dibilang sudah menjadi masa lalu dengan pembubaran Soviet. Tetapi tidak selalu begitu karena kami berpendapat bahwa kehadiran Partai Komunis di Cina, nah ini kan masih dipertahankan meskipun secara ekonomi, kebijakan ekonominya sudah persis kapitalis. Ini memang kita tahu bahwa itulah yang akan kita bicarakan, bagaimana komunis bisa kerjasama dengan kapitalis dan bagaimana pendapat teman dan saudara penonton bahwa kali ini kami yang ngobrol-ngobrol lah dengan saudara kita Bung Rizal Fadilah. Ya, beliau adalah alumni Unpad, kami dari UI, saya dari Fakultas Hukum, mencoba bertukar pandangan dan saya ingin menanyakan sama beliau bagaimana, apa betul bahwa memang PKI Gaya Baru itu ada dan apa sih tanda-tandanya gitu. Ya. Saya kira menarik Pak Joko ya. Insya Allah ya. Dari sisi komunis Gaya Baru yang menjadi fokus perhatian UI Watch ini kelihatannya lama-lama masyarakat akan memahami gitu dan akan urgensinya. Ya. Nah, dari sisi kesejarahan saja bisa dilihat kan Pak, bahwa Cina itu adalah penggerak dari partai komunis dimanapun, termasuk waktu itu PKI, kan. 65 itu nggak bisa dilepaskan dari keterkaitan partai komunis Cina. Ya, dan waktu itu kalau tidak salah memang komunis Indonesia di bawah Aidit memang condong ke RRC. Boleh dibilang dia adalah pionnya. Maulah untuk Indonesia. Betul sekali. Nah, sekarang juga begitu Pak. Kenapa disebut Gaya Baru? Itu gaya lama. Oh iya, yang sebut itu lama ya. Tapi Gaya Baru juga sama. Ini ada fenomena gitu. Kenapa Cina begitu dominan gitu Pak terhadap katakanlah dengan kepentingannya di Indonesia ini. Bahkan ada yang unik Pak Joko yang menjadi fenomena lagi juga. Partai Komunis Cina pernah datang ke Istana Negara. Partai. Bukannya negaranya atau pemerintahnya. Tapi Partai Komunis Cina datang ke Istana Negara ketemu Jokowi. Nah, gitu kan. Yang kemudian berlanjut dengan proses-proses kerjasama yang erat. Sampai-sampai Cina dan Indonesia itu disebut two countries twin parks, kedua negara taman kembar. Taman kembar ya. Taman kembar Pak, ini apa menunjukkan begitu dekatnya Indonesia dengan Cina. Dan Cina itu walaupun disebut ada perubahan paham mengenai komunismenya, ya komunis juga. Gitu. Jadi kalau menurut saya relevan sekali kalau UI Watch selalu mengangkat komunis Gaya Baru. Karena tahun 65 komunis gaya lama. Tahun 2000-an sekarang gitu kan, sejak pemerintahan Jokowi ini, ya pemerintahan ini bekerja sama erat dengan Partai Komunis Cina ataupun negara Cina yang pasti akan membawa ismenya itu, sehinggalah wajar kalau disebut dengan Gaya Baru. Ya karena tidak ada PKI di sini. Tapi kan PKI waktu itu waktu dia membubarkan, katakanlah mulai dia bergerak ke tempat yang lain, dia menyebut tanpa bentuk. Tapi berarti kan komunisnya masih ada gitu. Nah itulah yang kemudian kita melihat ada
invasi melalui infiltrasi kemana-mana, itu ke berbagai lembaga yang ada di masyarakat kita. Dan nampaknya sudah terjadi kerjasama bukan pada level pemerintah saja, tetapi pada tingkat organisasi politik dan massa sudah sering ada muhibah yang seperti pernah dilakukan zaman pra 65 itu, beberapa partai bahkan sekolah partai di Cina. Ya, terus ya selain rombongan petani, macam-macam. Iya betul Pak Joko, betul. Dan itu kita kaitkan juga dengan tadi tukar penukar, gitu kan? Terhadap partai politik yang ada kita ini, gitu kan? Jadi, bukan ini instansi juga, aparat juga, itu belajar ke Cina. Ya kita tahu Cina itu kan sebagai guru ya bukan hanya mengajar metodologi, tapi mengajar substansi. Kayak kita di guru ya Pak, di kampus kan itu kan bukan hanya metode, bukan metodologinya, tapi substansinya juga masuk. Kalau di urusan hukum perkara itu, ini bukan soal hukum acara tapi sudah hukumnya sendiri, hukum material. Hukum material. Itu sejatinya hukum di situ. Oh ya, bukan formil, bukan acaranya Pak. Ya itu yang bahayanya komunis itu, berlindung di balik formil, di balik acara, sebenarnya material, artinya substantif gitu kan. Nah itulah yang kadang-kadang kita terkecoh, tertipu. Enggak, komunis sudah bubar kok, semua sudah kapitalis, sudah ada tidak komunis. Ya itu kan pengecohan. Jadi bagus sekali kalau Uiwat concern pada komunis gaya baru. Kalau saya bukan mengada-ada, boleh saja orang mengatakan kok itu lagi, tapi enggak. Itu penting, apalagi kita sekarang punya keeratan hubungan dengan Cina Pak. Itu Cina itu bapaknya komunis. Jadi, beda dengan dulu 48 masih Rusia. Malah betul. Sekarang Rusia itu malah Republik Soviet Republik Madiun. Pemberontakan itu memang pro sana. Tapi enggak dominan. Enggak ada Pak. Dan itu kan ada masalah-masalah internal ketentaraan dengan proyeknya Kabinet Hatta Pak Hatta waktu itu Menteri Pertahanan. Safrudin kecewa lah. Amir Sarifudin gitu kan, ketika sudah di luar pemerintahan ditawari menteri oleh Amir Sarifudin. Amir Sarifudin bukan Safrudin. Bukan Safrudin. Safrudin Masumi musuhnya. Iya. Jadi gini, kami juga berpandangan soal kerja kok itu kapitalis. Kita harus perspektif historis mengajarkan pada kita bahwa pada tahun 30 sampai 45 itu Partai Komunis Indonesia betul-betul ditindas. Tetapi musuh kan pernah datang. Musuh datang dan disitulah melalui Amir Sarifudin itu tadi. Itu ada kerjasama. Karena perintah dari Komintern Komunis Internasional jangan sekali-kali kerjasama dengan fasis. Tapi kalau dengan kapitalis itu untuk kepentingan melawan fasis dalam pengertian Jepang, itu silakan. Sehingga terus ketangkep Jepang, mau dihukum mati, cuman terus kemudian Bung Karno, Bung Hatta. Ya, artinya itu coba untuk menjelaskan Cina pun sekarang politik masih komunis. Itu hanya suatu kamuflase. Dan saya kira menurut saudaraku Rizal ini, kira-kira sejauh mana pengaruh PKI Gaya Baru ini di tengah-tengah birokrasi, dan ada nggak masyarakat yang menjadi sasaran mereka yang harus dihabisin, yang harus disingkirkan lebih dulu oleh mereka? Ya, saya kira misalnya komunis itu punya karakter Pak, gitu ya, karakternya materialistik, materialisme, walaupun namanya sudah jadi kapitalis katanya, tapi kan materialis. Itu ideologi kan begitu Pak. Jadi tetap aja materi itu adalah menghilangkan nilai-nilai spiritual, nilai moral. Makanya berlaku hukum begitu kan, abaikan moral, abaikan etika, gitu abaikan kan? pikiran sehat. Yang gitu, ada itulah. Karena akhirnya juga Tuhan itu benda. Gitu kan, pragmatisme, sejauh sekularisme, tidak bisa dibuktikan, tidak terlihat, Tuhan itu menjadi dongeng gitu. Dan itu sekarang secara tidak disadari berjalan, gitu Pak.
Tuhan itu uang, Tuhan itu jabatan, Tuhan itu lahan, yang semuanya bisa dilihat dan dibuktikan begitu. Semuanya harus ke situ kita berorientasi. Tuhan investasi, gitu Pak. Jadi Tuhan investasi. Dan itu sekarang sudah meluas, mendalam. Itu kan ciri Pak, ciri komunisme. Kemudian menghalalkan segala cara. Betul. Gitu kan, asal tujuan tercapai. Al-ghayah tubariru al-wasilah katanya ya. Tujuan menghalalkan segala cara. Itu komunis. Itu yang sekarang juga terasa. Betul. Kemudian otoritarian. Itu kan ciri komunis. Ciri mereka otoriter, seperti fasis sama itu. Negara manapun yang komunis otoriter. Dan Indonesia ini di bawah kepemimpinan Jokowi kelihatan mengarah ke otoritarian. Gitu Pak. Jadi sebetulnya fenomena-fenomenanya ini muncul di samping yang global tadi kerjasama dengan Cina, tapi juga dari sisi yang lebih teknisnya dalam negeri karakter komunis itu juga berjalan, berlaku. Saya kira itu yang ciri-ciri yang sudah melekat, yang sudah mulai mewarnai, dan saya kira kita juga mencoba melihat bahwa harus ada sasaran yang harus dihancurkan oleh mereka. Saya melihat apa betul ya, kita ini kan ya bukan semata-mata kita itu Muslim, tetapi Muslim sebagai suatu kekuatan sosiologis itu kan sudah pernah ikut melahirkan negara ini. Ikut, bukan saja ikut sebenarnya, tapi memang mayoritas baik sebelum penjajahan sampai 45 itu. Dan bagaimana di mata mereka? Anda melihat itu? Ya, saya lihat mereka khawatir. Mereka khawatir kebangkitan Islam dari Indonesia. Gitu kan. Makanya dia suntikan racun. Racunnya antara lain jauhkan Islam dari politik. Islam itu suci, agama itu suci, politik kotor. Dan itu pribadi sekali. Itu privat, katanya agama tuh. Jangan dibawa ke sosial, ke ekonomi, ke politik, kan begitu Pak. Itu suntikan-suntikan racun. Gitu kan, supaya kita akhirnya memilah bahwa ini agama, ini bukan agama. Jembatannya sekularisme, tapi kesananya materialisme, kesananya komunisme, begitu Pak. Itu namanya etape, tahapan, marhalah. Gitu. Perjuangan jadi bertingkat. Sekarang kita bisa rasakan agama ini terpinggirkan, gitu. Nggak boleh agama masuk ke ruang publik, ke politik. Pak. Kalau yang mampu dipengaruhi itu diopeni, dilindungi, dirangkul. Yang kalau nggak ngomong soal gitu, ikut gitu. Masjid dibangunkan, boleh. Segala macam. Jadi Islam itu menjadi ritual formal. Itu. Tidak substantif. Padahal Islam tidak mengajarkan itu. Komunis, Pak. Komunis. Kami tidak mengganggu. Apa negara Cina tidak mengakui ada agama Islam? Mengakui. Cina juga ada komunitas. Tapi komunitas lain dihancurkan. Mereka pada tahap tertentu nanti kelihatannya tidak setuju dengan dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi bukan bertuhan, kebebasan beragama dengan memperhatikan kebudayaan dan nilai-nilai yang ada. Artinya silakan aja orang beragama menurut frame dia. Apa? Ya nggak usah ada partai politik Islam, organisasi mahasiswa Islam. Itu kayaknya itulah yang kami melihat itu akan menjadi sasaran yang harus. Pak, itu kan makanya dulu ada ketuhanan berkebudayaan. Itu. Jadi budaya lebih dominan daripada ketuhanan. Dan kalau bertuhan itu harus menurut pikiran, kebudayaan dan kebudayaan kita. Saya kira itu kenapa dulu ada revolusi kebudayaan. Artinya memang budaya akan mengalahkan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebenaran. Begitu agama disingkirkan, dikecilkan. Itu. Jadi ketuhanan berkebudayaan itu antroposentrisme. Manusia yang punya budaya itu domain utama.
Gitu, antropos, manusia. Bukan Allah, bukan Tuhan yang menjadi penentu. Tuhan pun bisa direka-reka berdasarkan kebutuhan manusia. Ya, bisa kita atur-atur bisa katanya. diatur-atur, makanya jadi hukum Tuhan nggak ada. Yang ada hukum manusia atau hukum yang disebut hukum Tuhan sesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ya. Itu Pak, itu antroposentrisme. Sentralnya antropos, manusia. Itu komunis Pak. Betul. Dan itu juga kalau pendidikan kita mengarahkan ke kemerdekaan berpikir, kemerdekaan bersikap, kemerdekaan untuk memiliki keyakinan dalam mana yang negatif, sebetulnya komunistik Pak. Udah komunistik. Itu. Dan memang meskipun usaha-usaha itu, meskipun waktu itu teman-teman ya katakanlah saudara sebangsa ini yang paham kiri kan tidak masuk PPKI. Apalagi BPKI, tetapi pada titik tertentu dia BPKI itu melalui Iwakusuma Sumantri yang kalau nggak salah beliau pernah jadi rektor Unpad itu. Ya itu beliau kan sosialis kiri dan dia menyatakan bahwa janganlah membesar-besarkan Islam. Selama 3,5 tahun itu Islam dibesarkan karena memang ada kepentingan Jepang. Jepang untuk mempengaruhi pengen punya teman untuk menghadapi sekutu itu yang ya dia sasaran bahwa itu Barat, itu Kristen dan segala macam. Nah, sehingga ketika tanggal 18 Agustus yang sangat krusial itu yang sangat gawat itu ketuhanan itu dicoret berikutnya 7 kata itu sebenarnya sudah mulai bukan semata-mata itu mengakui keberagaman bukan, karena memang itu akan membawa efek karena gini, ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil beradab. Dan kata yang Maha Esa itu akhirnya berhasil ditambahkan oleh ucapan dari Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Dan kata menurut dasar itu kan dibenarkan oleh tokoh-tokoh juris kita, ahli hukum kita, Profesor Supomo CS. Dan beliau-beliau itu kan murid Terhar. Dan itu sangat dihidupkan dengan suatu falsafah bahwa hukum Islam itu bisa diterima kalau hukum adat sudah menerimanya. Itu teori resepsi. Kemudian mulai tahun 30 itu gencar. Dan itu sekarang menjadi teori lama yang sekarang justru Indonesia sekarang sudah mempunyai peradilan agama yang khusus Islam dan itu menjadi perdebatan tahun 89 dan 17 itu hampir membawa perpecahan dan artinya bahwa kekuatan semacam ini yang tadi antroposentris itu tadi itu memang tidak diam dari awal memang sudah ini dan sekarang saatnya ya ketika dia sudah selama 32 tahun terutama terakhir Pak Harto yang 10 tahun terakhir kan dekat dengan Islam ya itu ini mulai yang kita melihat dari teman-teman di UI dan insya Allah teman-teman yang dari perguruan tinggi lain bahwa inilah gaya barunya mereka. Meskipun secara ideologi, gaya baru dalam metodologi sebenarnya. Tetapi secara material memang dia itu ada teori politik in block. Jadi kalau kamu masih lemah, kamu jadilah bagian dari yang kuat. Contoh kasus bagaimana Sneflit membuka indeks sosial demokrat itu nempel ke Syarikat Islam dengan mengirim Semaun sebagai muridnya pertama. Nah, ini nanti pada titik tertentu kamu bisa melepaskan diri namanya in block. Oleh militer kekuatan itu disebut infiltrasi. Bukan saja SI, bahkan angkatan perang kita. Amir Saripudin itu kan Menteri Pertahanan. Jadi kurun 45 sampai awal 48 itu kemenangan kaum kiri. Betul-betul itu udah kehilangan Bung Karno harus dikit-dikit tanya nanti tunggu rapat kabinet gitu loh segala macam saking sudah mulai ini. Nah, saudaraku hari ini apakah ada kecenderungan itu? Ya itu Pak, saya kira sama infiltrasi gitu kan. Kalau belum kuat itu infiltrasi namanya. Sudah kuat taking. Ambil. Nah, kalau udah kuat tuh nantinya. Bahkan dikte nantinya kan. Baru didikte. Tapi kalau belum mah infiltrasi dulu. Itu memang strategi komunis begitu. Dan ini proses sekarang ini kelihatan nampak. Masih di situ, Pak. Masih di situ. Masih diinfiltrasi sana-sana. Tapi sudah mulai berani keluar.
dan bagaimana cara kita untuk bukan menahan, untuk ya udahlah kita pakai kata melawan saja, infiltrasi ya, itu. Harus melawan. Saya kira melawannya adalah kembali ke akar kerakyatan, akar keumatan, dan akar keagamaan. Ya. Karena itu sebenarnya musuhnya komunis. Ya. Dan juga mungkin juga akar keprajuritan, karena tentara juga dulu adalah ya kan dulu adalah musuhnya juga PKI, musuhnya komunis. Terutama kita bangun lagi. Terutama SLW. Ya. Itu Siliwangi. Oleh kekuatan tentara kiri. Anti. Siliwangi itu disingkat SLW. Ya. Itu Slagerde, jadi Leger itu tentara. Itu Wilhelmina. Ini tentaranya Belanda gitu ya. Gitu. Kalau saya baca-baca sejarah. Ya, itu kan Siliwangi pernah hampir 3 tahun ada di Jogja Solo. Dan itu kalau kita baca bukunya Pak Nas, bagaimana tentara ini betul-betul menjadi andalannya kabinet. Iya. Saya setuju. Jadi melawan komunis itu Pak, kita bersatu, rakyat, umat, dan TNI. Ya. Yaitu. Ya Polri juga harusnya, tapi kan belum bagian lah keamanan ya. Harus bersatu, bahwa menyadari bahwa komunis ini nggak mati. Itu Pak, PKI nggak selesai, udah berubah bentuk, ya infiltrasi kemana-mana, dan ini gaya barunya nah Pak. Untuk membuktikan gaya baru. Bentuknya kan sebenarnya dia ada kepres berapa itu kemarin. 22 itu. Kok itu melindungi. Iya, itu angin segar itu PKI sebagai korban. Padahal yang korban itu umat Islam dan TNI. Sebelum ada pembunuhan mereka, yang memang kalau dari kacamata kami yang lebih muda waktu itu, kami kan baru kelas 3 SD. Ya memang agak terlanjur, pembunuhan itu lewat meluas. Tapi hendaknya di Klaten Pak, daerah kami, itu sebulan 2 bulan sebelum September sudah ada pembunuhan terhadap aparat-aparat desa di sebuah desa. Jadi kalau desa atau kecamatan itu kuat, mereka sudah melakukan gerakan duluan. Iya. Nah, oleh karena itu kita mah korban. Nah, sekarang ini supaya tidak terulang kayak begitu ya. Kita membangkitkan kesadaran yang sama seperti keumatan, kesadaran keagamaan segala macam. Nah, mungkin kita ke depan ini kita tidak harus mempunyai agenda nih. Apa ini agenda kita ini? Iya, saya kira kita harus melawan rezim yang berbau komunis. Pak gitu. Dengan kesadaran juga pada masyarakat dan rakyat bahwa komunis ini bukan hanya masih hidup, tapi bergerak masif. Saya kira itu harus disadari gitu kan oleh masyarakat kita. Bukti yang terakhir itu ketika ke Chengdu gitu kan Pak Jokowi ini dipanggil ke Chengdu itu Pak. Itu kan memperingati 10 tahun kerjasama Indonesia dengan Cina. Yaitu masanya pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun Pak. Itu sama saja memperingati 10 tahunnya kerjasama PKI dengan Cina. Sebab PKI itu mulai tumbuh 1955. Ya betul, itu PKI 4, sudah mulai pro bridging itu. Mulai pro sana, RRC. Udah itu, RRC udah ikut 1955. Dan sampai 1965, 10 tahun. Jadi 10 tahun dulu dan 10 tahun sekarang. Jadi relevan. Bagaimana ke depan 10 tahun lagi? Kemana 10 tahun lagi ke depan? Itu Pak masalahnya. Jadi warning UI itu betul. Waspadai komunisme gaya baru, PKI gaya baru. Dengan warna yang cara yang beragam sekarang. Tapi masih ada, kuat. Dan sayangnya pemerintah atau rezim nggak waspada dan rakyat dininabobokan gitu kan. Jadi kita harus buat early warning system gitu Pak. Itu. Harus kita bangun ini sistem yang peringatan dini. Jangan sampai tadi 10 tahun yang lalu, 10 tahun sekarang, 10 tahun yang akan datang habis kalau tidak kita beri warning Pak. Itu. Saya kira kita sampai warning dulu. Dan lebih teknis, kita akan lebih banyak mengundang teman-teman dari bukan saja dari kampus, tapi mungkin kita juga undang dari organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, atau yang lain, supaya kita lebih bisa menyatukan. Menyatukan Pak Joko, bagus Pak Joko.
Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.